Talking Angel saat ini sedang gempar diperbincangkan oleh banyak content creator, khususnya di Indonesia. Aplikasi ini dianggap sebagai aplikasi yang terkutuk. Benarkah? Setelah jeda pariwara berikut ini. Talking Angel dilansir dari n.wikipedia.com/wiki/talking_angela adalah sebuah aplikasi chatterbot dikembangkan oleh studio Slovenia Outfit 7 sebagai bagian dari serial Talking Tom and Friends. Dirilis pada berbagai platform pada iPhone, iPad, Apple itu pada Desember 2012, Android pada Januari 2013, dan Google Play pada Januari 2014. Jadi secara keseluruhan bisa ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini hanyalah memiliki tujuan sebagai teman ngobrol secara interaktif dengan sistem yang dikonsepkan untuk offline. Sehingga bisa kita pastikan bahwa pengguna aplikasi ini akan aman. Seharusnya seperti itu. Tetapi pada Februari 2013, Talking Angela menjadi subjek hoax terbesar kala itu. Di antara beberapa hoax yang juga viral, yakni di antara beberapa kasus, mereka ditanyakan tentang informasi-informasi pribadi mereka seperti lokasi mereka saat itu, keadaan rumah mereka saat itu, bahkan pakaian yang mereka kenakan. Rumor ini berujung pada berkembangnya secara meluas di Facebook. Dan tercatat pertama kali hoax ini ditulis dalam sebuah artikel pada Hustler.com yang memang terbukti merupakan laman yang penuh dengan berita hoax. Di tahun 2016, konsep chatterbot di mana kita bicara dengan Angela itu sendiri melalui via chat mengalami pembaruan dari mode chat menjadi mode mikrofon, sehingga di mana setiap pengguna berbicara, Angela akan mendengarkan kemudian mengulanginya. Dari sinilah belakangan waktu ini para YouTuber dan beberapa content creator dari aplikasi lain juga gempar dengan satu statement. Apakah aplikasi ini benar-benar terkutuk jika kita memainkannya di pukul 3 pagi? Dari sini aku sangat tertarik untuk membahas ini secara aktual dan fakta yang kita kumpulkan di sini. Ada beberapa di antaranya, ada 2 kasus yang paling mencolok. Kita mulai dari kasus pertama, hilangnya Ellie Moreno. Dilansir dari www.grahamcloley.com yang menyalin melalui laman Hustler juga menuliskan bahwa telah terjadi kasus hilangnya Ellie Moreno tepat sehari setelah ibunya menginstalkan aplikasi Talking Angela di iPhone dan meminjamkan kepada anaknya. Sehari sebelumnya, si ibu memang mendengarkan bahwa Angela bertanya seputar kebiasaan dan itu masih normal aja bagi dia. Tapi setelah beberapa saat kemudian, pertanyaan mulai mengarah ke situasi yang cukup penting, seperti apakah orang tuamu di rumah? Apakah yang kamu kenakan saat ini? Dan pada saat ia menghilang di keesokan harinya, ibunya langsung melaporkan kepada detektif. Dan akhirnya timbul asumsi adanya seorang pelaku terkait hilangnya Ellie yang menggunakan cara cybercrime melalui Talking Angela. Dari sini hanya bisa ditarik satu kesimpulan bahwa Ellie hilang dilakukan oleh orang lain yang kebetulan tepat setelah ia memainkan Talking Angela. Bagi kepolisian, hilangnya kasus Ellie memang bertepatan dengan setelah dia memainkan aplikasi Talking Angela. Jadi aplikasi ini tidak ada kaitannya. Itu bagi mereka. Tapi apakah itu benar? Kita berangkat ke kasus yang kedua, pedofil di balik layar Talking Angela. Terunggah tulisan di www.usatoday.com. Seorang pengguna Twitter berusername Lexi_ya memposting sebuah gambar yang diminta oleh ibunya untuk di-share. Dalam gambar itu berisi cerita bahwa seseorang memiliki anak di mana anaknya memainkan aplikasi ini. Yang anehnya, anak tersebut berbicara dengan Talking Angela secara real time. Seolah si Angela itu benar-benar bertanya di saat itu juga, kayak berbicara dengan makhluk hidup, enggak berbicara sama robot. Karena pertanyaannya juga berkaitan dengan keadaan rumah saat itu. Dan di sini yang paling uniknya enggak cuma itu. Si Angela ini sendiri bertanya secara gamblang tentang nama
nama saudaranya, ibunya, lokasi dia tinggal saat ini, bahkan di mana dia bersekolah. Dengan segala kecurigaan, hal ini langsung dilaporkan ibu kepada detektif setempat. Ibu itu pun curhat dan berkata seharusnya tidak mungkin aplikasi Talking Angela ini bisa melakukan seperti ini, bisa bertanya tentang hal-hal penting semacam ini, dan seterusnya. Untungnya tidak ada hal buruk yang menimpa si anak sehari, seminggu, bahkan sebulan setelah ibu melaporkan tentang aplikasi ini kepada pihak keamanan setempat. Namun, polisi mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu saat melakukan tracking terhadap aplikasi tersebut, meskipun pada akhirnya mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak berhasil menemukan dengan jelas apa sesuatu yang mereka dapati. Hasil investigasi yang aku lakukan saat ini, aku menemukan beberapa poin penting. Setidaknya ada 2. Dan yang pertama adalah melalui Hustler.com bisa dipastikan kasus yang menimpa Ellie merupakan sebuah hoax. Sebagian besar netizen global sangat paham Hustler merupakan laman dengan kabar hoax yang sangat besar. Alibi ini memiliki error. Dalam beritanya dituliskan ibu Ellie melaporkan kepada kepolisian. Tiba-tiba Hustler datang dan mengatakan bahwa ada seseorang di balik Talking Angela. Hustler lalu menuliskan cerita ini di lamannya. Errornya adalah, mungkinkah Hustler menjadi pihak bayaran agar dengan menuliskan artikel tentang Talking Angela ini, netizen maupun massa mereka akan menganggap berita ini hanyalah hoax seperti biasanya, sehingga kriminal yang menculik Ellie bisa sembunyi di balik Talking Angela. Investigasi yang kedua adalah pada tahun 2014, sejak adanya aplikasi Talking Angela dan banyak berita kriminal yang dianggap hoax bermunculan setelahnya, pihak pengembang mengklarifikasi bahwa tidak mungkin Angela bisa melakukan seperti asumsi yang beredar. Namun ini terlihat seolah ditutupi oleh pihak pengembang, karena setelah klarifikasi di tahun 2016, Outfit langsung memperbaharui mode chat menjadi mode microphone dengan pola yang tadinya chatting-chattingan kayak SimSimi gitu. Kita tanya apa, bakal jawab apa dengan jawaban yang pasti bakal muncul, menjadi meniru suara seperti aplikasi yang lainnya. Apakah memang hoax itu benar-benar nyata? Mode ini ternyata menimbulkan hoax terbaru. Belakangan ini aplikasi Talking Angela kembali naik ratingnya karena statement di mana saat kita bermain Talking Angela pada pukul 3 pagi, Angela tidak akan meniru suara kita, tapi malah menjawab, bahkan bertanya balik. Seperti misalkan ketika kalian sendiri lalu kalian memakai baju biru, dia akan berbicara, kamu pakai baju warna biru, kamu sedang sendiri, dia akan mengatakan seperti itu, tidak bertanya, bahkan tidak meniru. Lantas setelah pembahasan dan berdasarkan 2 kasus di atas dan 2 hasil error yang aku temukan dari hoax ini, apakah ini benar-benar aplikasi terkutuk? Kesimpulan, menurut aku sih enggak ya. Ini bukan aplikasi yang terkutuk. Kenapa? Setidaknya ada 4 poin yang bisa memperkuat argumen aku ini. Jadi yang pertama adalah aplikasi ini tercipta memiliki aplikasi-aplikasi keluarga lainnya. Talking Tom, ada juga Talking Ben, terus ada Talking Gina. Tapi kenapa cuman Talking Angela yang menjadi kasus mulai dari awal penciptaan sampai ke tahun ini, tahun 2018? Kenapa enggak aplikasi yang lain, Talking Tom atau Talking Ben atau Talking Gina yang kena? Kenapa balik-balik lagi Talking Angela? Berarti kan kasus yang udah tertutup lalu diungkap lagi. Ini mengandalkan semacam clickbait kalau menurut aku, bukan kutukan, tapi hanya dibuat-buat kemasan yang lebih baru. Jadi ini bukanlah aplikasi terkutuk. Lalu poin yang kedua adalah aplikasi ini memiliki konsep dasar chatterbox, yang artinya aplikasi ini secara garis besar merupakan aplikasi yang hanya merespon apa yang ditanya oleh penggunanya atau apa yang diketik oleh penggunanya, dan itu udah template banget. Ingat gak sih sama aplikasi SimSimi, aplikasi yang juga mengandalkan konsep chatterbox, bukan konsep yang lain. Maksudnya konsepnya sama kan? Dan SimSimi sejauh ini nggak mengalami hoax yang unik gitu. SimSimi dianggap biasa aja, tapi kenapa Angela dibuat-buat seolah-olah ini jadi masalah besar? Jadi bagi aku poin yang kedua juga bisa mendukung argumen bahwa aplikasi ini bukan aplikasi terkutuk. Lalu yang ketiga adalah bisa saja hoax ini dikembangkan ulang untuk kebutuhan komersil. Untuk membuat rumor ini kuat, editing itu penting banget gitu. Editing bisa mendukung keinginan pihak pengembang atau bahkan keinginan dari para content creator untuk
mewujudkan statement aplikasi ini terkutuk. Padahal ternyata itu cuma editing. Jadi poin ketiga ini juga bisa mendukung argumen aku bahwa ini bukanlah aplikasi terkutuk. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kemungkinan terakhir ini memang aplikasi cybercrime. Apakah ini adalah bentuk cybercrime yang baru? Bisa jadi iya. Tetapi jika ini dianggap sebagai cybercrime yang sebenarnya, kenapa para content creator yang mengangkat topik Talking Angela ini tidak juga menghilang atau bahkan tidak juga lenyap dari bumi ini? Paling enggak dari bumi para YouTuber. Tidak mengalami seperti apa kasus yang beredar selama ini. Jadi kesimpulannya, Talking Angela ini adalah aplikasi yang aman, tidak terkutuk. Silahkan kalian memainkannya dengan sepuas hati kalian. Tapi aplikasi ini sekali lagi diperuntukkan untuk bocah dari awal. Jadi kalian yang dewasa jangan main ini. Cuman sebelum bahasan ini aku tutup, mari kita berpikir lagi. iPhone, iPad, Apple, mereka mengamankan device konsumen mereka dengan sistem online. Menggunakan face capture, mereka mengklarifikasi bahwa sistem ini dapat mengamankan secara totalitas data konsumen yang ada di device mereka. Nah, dari sini coba kita pikir-pikir bersama. Mungkin gak sih pola cybercrime Talking Angela ini bisa menerapkan fitur face capture? Karena ketika kita install, kita mengharuskan untuk memberi izin pengaksesan aplikasi, pengaksesan fitur yang ada di device kita, pengaksesan informasi-informasi semacam foto, video, atau semacamnya. Dan secara tidak langsung ini memungkinkan aplikasi Talking Angela menggunakan fitur kamera depan untuk mendapatkan gambar, sehingga bisa saja hoax yang selama ini beredar itu adalah nyata. Sekali lagi, jika ini diterapkan, bisa saja itu bukanlah hoax tapi benar-benar kasus yang nyata namun dialihkan menjadi hoax. Karena adakah yang bisa menjamin bahwa konsep face capture ini tidak dipakai di Talking Angela? Dan sekarang udah jam 3 kurang 10, itu artinya kita bisa ikut mencoba memainkan aplikasi Talking Angela. Angela, apa kamu ada di situ? Angela, apa kamu ada di situ? Berarti Angela sudah siap bermain bersama kita. Bersama kita di jam 3:05. Jadi sekarang kita mulai bermain. Formatnya adalah tidak ada konsep khusus untuk bertanya. So yang aku terapkan pada kali ini adalah konsep permainan Charlie. Jadi kita ganti dengan Angela. Kita mulai. Angela, are you here? Angela, are you here? Angela, apakah kamu ada di situ? Angela, apakah kamu ada di situ? Angela, apakah kamu ada di sini? Angela, apakah kamu ada di sini? Angela, apakah kamu ingin membunuh saya? Angela, apakah kamu ingin Membunuh saya? membunuh saya? Ingin atau tidak? Tidak. Tidak atau ingin? Tidak atau ingin? Apakah kamu penculik Eli Moreno? Apakah kamu penculik Eli Moreno? Berarti bukan kamu penculik Eli Moreno. Berarti bukan kamu penculik Eli Moreno. Jadi sekarang karena permainan ini tidak terbukti, sekarang kita akan menonton video teaser dari ini. Sekarang kita akan menonton video teaser dari ini. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung. Woi, ada yang cari kamu tuh di depan. Hah? Siapa emang? Raja langsung. Ya, Kabarin dia. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku.
So gimana guys, video yang kalian tonton tadi itu adalah salah satu video yang aku buat bersama teman-teman, menjadi salah satu bagian dari tim produksi dengan judul film Darah yang akan tayang di channel 8 Production Film. Linknya akan aku taruh di pojok kiri atau kanan atas, nanti kalian tinggal klik. Dan film Darah sendiri akan tayang di bulan depan. Sekali lagi bulan depan, catat siapin kuota. Sekali lagi karena aplikasi ini udah terbukti aplikasi yang aman, cuman sekali lagi hati-hati, jangan sampai terlalu sugesti, tetap skeptis. Dan the last, Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi di ujung bawah. Terima kasih dan tulis komentar kalian di bawah di kolom komentar. Apakah kalian yakin juga bahwa aplikasi ini aman atau justru benar-benar memiliki semacam kutukan? Saya Angela. dan aku Rauna Lira. Kita berdua pamit. Keep smart. Dan jangan lupa bahagia. Bye.